Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-326. Qala rahimahullah wa an Zainab al-Thaqafiyyah imra'ati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qala, dari Zainab al-Thaqafiyyah istri Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qalat, Zainab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasaddaqna ya ma'syarun nisa walau min khullikunna. Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah sekalipun dari perhiasan kalian. Qalat, Zainab berkata, farja'tu ila Abdullah ibn Mas'ud, aku pun pulang menemui Abdullah ibn Mas'ud, suamiku. Faqultu lahu, aku pun berkata kepadanya, innaka rajulun khafifu dhatil yad, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang sedikit hartanya. Khafifu dhatil yad itu artinya qalilul mal, sedikit hartanya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bisadaqah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu, maka datangilah Rasulullah dan bertanyalah kepada beliau. Fa in kana dzalika yujzi'u anni, sungguh yang demikian itu cukup mewakiliku. Wa illa sa'atuha ila ghairikum, jika engkau tidak mau, maka aku akan menyerahkannya kepada selain kalian. Faqala Abdullah, fa'iddihi anti, maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, datanglah sendiri engkau menemui Rasulullah. Fantalaqtu, maka aku pun pergi. Fa'idha imra'atun minal ansari bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada seorang wanita Ansar yang sedang berada di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajatuha, ternyata keperluanku sama dengan keperluan wanita Ansar itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segan menemui kami. Fakharaja alaina Bilal. Maka Bilal pun keluar menemui kami. Faqulna lahu. Maka kami berkata kepada Bilal, "Itti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna ma'ataini bil bab tas'alanika." Wahai Bilal, datangi Rasulullah SAW, beritahu beliau bahwa ada dua orang wanita di depan pintu rumahnya yang ingin bertanya kepada Anda. Atadri'us sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Pertanyaannya ialah, apakah boleh sedekah dari wanita itu diberikan kepada suaminya sendiri atau anak-anak yatim yang mereka rawat? Wala tukhbirhu man nahnu. Tapi engkau jangan beritahu kepada Rasulullah siapa kami. Fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu faqala lahu Rasulullah man huma. Bilal pun bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan titipan tadi. Ternyata Rasulullah balik bertanya kepada Bilal, siapa mereka berdua? Qala imra'atun al-ansar wa Zainab. Yang satu wanita Ansar, yang lain Zainab At-Thaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud. Tapi tidak dijelaskan Zainab ya. Faqala Rasulullah SAW, ayuz zayanin hiya. Kata Rasulullah, Zainab yang mana? Ya. Zainab itu tanya kepada Bilal, itu Zainab siapa tadi? Yang mana? Qala imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahuma ajrani, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Mereka berdua jika melakukan hal itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala menyambung silaturahmi dengan kerabatnya dan pahala sedekah. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, para pendengar Allah, dalam hadis yang mulia ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkan bagi para da'i ilallah untuk mengajak kaum muslimin wal muslimat agar rajin bersedekah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqna ya ma'syar nisa walau min ulihi kunna. Sedekahlah wahai sekalian kaum wanita, sekalipun dari perhiasan kalian. Karena kaum muslimin itu kalau tidak diingatkan terkadang lalai atau lupa. Nah, maka disyariatkan kepada para da'i ilallah untuk selalu mengingatkan kaum muslimin wal muslimat agar mereka ini rajin bersedekah. Karena kemaslahatannya tidak hanya untuk mereka yang bersedekah, tapi juga yang menerima sedekah dan juga bisa menyebabkan turunnya barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, syariatkan tak khusus kepada kaum wanita untuk rajin bersedekah. Tapi kan umum, ini khusus wanita. Mengapa disebutkan secara khusus? Ya masyarakat nisa, wahai wanita, karena kaum wanita itu yang biasa ngurus rumah tangga, nah biasa melakukan apa ini? Penghematan sehemat mungkin, sehingga sebisa mungkin tidak ada pengeluaran kecuali darurat, gitu ya. Lain kalau laki-laki nggak pikir panjang masalah rumah tangganya, ya, gampang pikir nanti, yang penting ini sedekah. Nggak tahu harga cabai meroket, nggak tahu harga daging naik, nggak tahu itu, ya, itu pada umumnya. Sehingga punya uang atau yang menyerupai sedekah langsung keluar terus. Tapi kalau ibu-ibu lain, pada umumnya mereka yang mengelola keuangan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, ada seruan sedekah, nah penghitungan. Ini kalau saya sedekahkan, uang belanjanya mepet, nggak cukup, sementara suami nggak nambah uang belanja. Karena suami punya prinsip tadi itu, biarpun harga cabai meroket, sembako naik, nah mereka memastikan uang belanja nggak naik. Ya, gitu. Karena gaji nggak naik juga. Akhirnya kebanyakan wanita jadi pelit, jadi lebih memikirkan urusan perut. Nah, jadi tidak rajin sedekah, sehingga disebutkan secara khusus ya masalah nisa. Ini penting, wanita harus rajin sedekah, karena kebanyakan penghuni neraka didominasi oleh apa ini? Kaum wanita. Maka di antara bentuk menjaga diri dari adab neraka ialah rajin sedekah. Yang ketiga, boleh wanita bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada suami dan anak-anak mereka. Karena kaum wanita tadi tidak punya kewajiban menanggung nafkah suami dan anak-anaknya, sehingga seandainya mereka memberikan sedekahnya atau zakatnya kepada suami atau anak-anaknya, enggak masalah. Maka dalam hadis ini Zainab As-Saqafiyah berniat untuk bersedekah, tapi kepada suaminya, karena suaminya itu khafifu dzatil yad, uangnya sedikit, atau bahasa lainnya adalah sedikit, tapi ragu, jangan-jangan nggak boleh karena suaminya sendiri. Sehingga Zainab As-Saqafiyah bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab bahwa sedekah atau zakat istri yang diberikan kepada suami dan anak-anaknya itu memiliki dua pahala, pahala silaturahmi dan pahala apa ini? Sedekah. Tadi boleh, bahkan disyariatkan. Lain kalau suami punya kewajiban menanggung apa ini? Nafkah anak dan istrinya,
maka tidak boleh sedekah atau zakat diberikan kepada anak dan istrinya. Kenapa? Karena pemberian suami kepada mereka itu sudah merupakan kewajiban, sehingga tidak boleh baginya merangkap menghemat kewajiban zakat, kewajiban memberi nafkah, kemudian dihemat. Kayak ini, zakatku plus nafkah. Sehingga apa ini? Dia meninggalkan satu kewajiban. Jadi tanggung jawab suami kepada anak dan istrinya. Menyebabkan suami kalau mengeluarkan zakat dan sedekah kepada yang lain. Tapi kalau istri boleh zakat dan sedekah kepada apa ini? Suami dan anaknya. Karena tidak menjadi tanggung jawab mereka menanggung nafkah suami dan anak. Begitu maksudnya. Pak. Kemudian faedah berikutnya, dari hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk bertanya sebelum berbuat, berilmu sebelum beramal. Zainab At-Thaqafiyah ketika mendengar perintah Nabi SAW tentang masalah anjuran sedekah dan berniat untuk bersedekah kepada suaminya, ragu apakah tindakannya boleh apa tidak. Maka beliau ini minta fatwa kepada Rasulullah SAW, bertanya sebelum berbuat, berilmu sebelum beramal. Itu yang harus dicontoh. Nah, jangan melakukan dulu baru tanya untuk meminta pembenaran. Nah, ini salah, ya. Buat dulu terus tanya. Dia melakukannya padahal nggak boleh. Bagaimana lagi? Yang ditanya bilang nggak boleh, tapi kamu sudah melakukannya. Jadi yang benar ialah bertanya dulu, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Demikian yang dicontohkan oleh para wanita sahabiyah. Di antaranya ialah Zainab At-Thaqafiyah dan salah seorang wanita dari Ansar. Faedah berikutnya, hadis ini menjadi dalil bahwa menuntut ilmu agama itu wajib bagi muslim dan muslimah, tidak terbatas pada muslim saja. Di muslim dan muslimah, karena muslim dan muslimah memiliki tanggung jawab yang sama, punya kewajiban yang sama, yakni menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan apa yang belajar. Jadi kalau suaminya taklim, ya istrinya harus taklim juga, biar sama-sama tahu agama. Begitu. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan disyariatkan kepada para istri untuk sabar dan tetap setia dengan suaminya walaupun suaminya fakir. Zainab At-Thaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, setia dan sabar. Barakallahu lemani suaminya Abdullah bin Mas'ud sekali berapa ini? Beliau khafif dzatiyah atau qalilul mal, yakni fakir. Tanda setianya ialah sampai istrinya rela mengeluarkan apa ini? Sedekahnya untuk suaminya. Oke. Lihat suaminya butuh sekali. Nah, dari kita lanjutkan baca di sana.
Kita lanjutkan. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Boleh titip pertanyaan lewat orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Zainab At-Taqafiyah dan salah seorang wanita Ansar yang bersamanya menitip pertanyaan kepada Bilal, maka disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula boleh titip jawaban pertanyaan kepada seseorang untuk disampaikan kepada si penanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab pertanyaan tadi dan disampaikan kepada Bilal, dan Bilal menyampaikan kepada Zainab At-Taqafiyah dan wanita dari Ansar. Faedah berikutnya, boleh tidak menyebut nama dalam bertanya. Seperti pesan Zainab At-Taqafiyah kepada Bilal. Beliau mengatakan kepada Bilal, wala tukhbirhu man nahnu. Kamu jangan beritahu Nabi tentang siapa kita yang bertanya, ya. Jadi enggak masalah.
pertanyaan tanpa nama. Biasanya kan perkenalkan, nama saya ini, mau tanya, dia tak usah nyebut nama juga tidak apa-apa. Yang penting itu apa ini? Pertanyaan dengan kata-kata yang sopan. Faedah berikutnya, boleh bagi yang ditanya untuk menanyakan siapa yang bertanya. Nah, agar jawabannya bisa tepat sesuai dengan kondisi yang tepat. Seperti Rasulullah ketika diberitahu oleh Bilal, ketika beliau bertanya, "Man huma?" Siapa dua wanita yang bertanya itu ya Bilal? Bilal menjawab, "Imra'atun minal Ansar wa Zainab." Satunya wanita Ansar, satunya si Zainab. Rasulullah belum puas. Zainab banyak. Zainab yang mana? Dia tanya lagi, "Ayu Zayanib hiya?" Dia itu Zainab yang mana? Ataupun Bilal menjawab, "Imra'atu Abdillah." Istrinya si Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah apa ini? Menjawab pertanyaan. Jadi Rasulullah tahu, mau dikasihkan ke suaminya. Ini Abdullah ibn Mas'ud memang miskin, ya. Nanti pertanyaannya pas dan sesuai dengan sasaran, sehingga langsung jawab, "Lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah." Karena mesti Zainab akan dikasihkan ke siapa? Suaminya, dan suaminya berhak menerima. Nah, karena miskin. Tidak masalah bagi yang ditanya bertanya tentang siapa yang bertanya. Karena ada yang tanya nggak akan nyebut nama, ini tapi yang bertanya siapa? Oh, Anto, ya. Anto dari mana? Gitu. Nggak masalah, tanya dulu. Asal usulnya gimana, kronologinya gimana, baru dijawab. Khawatir kalau nggak seperti itu, jawabannya apa ini? Tidak pas. Itu. Dan ini tidak mengurangi adab. Asalkan aman dari fitnah. Yang kebanyakan wanita. Sehingga Rasulullah bertanya, siapa? Kalau aman dari apa ini? Fitnah. Tapi kalau nggak aman dari fitnah, sebaiknya nggak usah tanyakan. Yang tanya siapa tadi? Tanyanya kok bagus. Alamat yang mana? Nomor teleponnya berapa? Wah, takut terjadi fitnah. Ya, ya kalau memang seperti itu, sebaiknya nggak usah. Ini sebenarnya jaiz saja, boleh saja, nggak wajib. Hadis berikutnya, yang ke-327. Wa an Abi Sufyan Sahal bin Harb radhiyallahu anhu fi hadits at-tawil fi qissati Hiraqla anna Hiraqla qala li Abi Sufyan. Dari sahabat yang mulia Abu Sufyan Sahal ibn Harb, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Hiraqla, bahwasanya Herakles berkata pada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bihi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, yaqul, maka Abu Sufyan yang saat itu masih kafir musyrik berkata, Nabi itu berkata, "Ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi wal-'afafi was-silah." Sembahlah Allah saja, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian yang sesat. Dan Nabi itu memerintahkan kami untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan dan silaturahmi. Tafaqul alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini alhamdulillah kita bahas pada waktu yang lama sebelum-sebelumnya, ya. Kata hadis nomor apa ini? 56. Kita sudah hadis 327, ya. Malam tentang masalah ini. Tapi disebutkan kembali oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini karena ada yang terkait dengan bab ini, yakni bab apa ini? Silaturahmi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Sufyan yang masih kafir ada simpati ada tentang Nabi SAW. Jujur mengatakan Nabi memerintahkan untuk silaturahmi. Maka Hirqas pun meyakini bahwasanya itulah Nabi yang disebut dalam Injil, Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran silaturahmi merupakan ajaran mulia yang menjadi ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga ketika Abu Sufyan ibnu Harb menceritakan tentang masalah ini, Hirqas pun apa ini? Membenarkan. Tapi itu memang betul-betul apa ini? Nabi yang disebutkan dalam Injil. Memerintahkan untuk silaturahmi. Sama dengan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya mengajarkan untuk silaturahmi, menyambung hubungan yang baik dengan sanak famili. Itu adalah ajaran para nabi, sehingga kita juga harus mengamalkannya dan harus menjadi pelopor dalam masalah itu. Adapun faedah-faedah yang lain sudah kita bahas pada hadis yang ke-56. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, walaupun asakumullah, insyaallah hadis berikutnya akan kita lanjutkan di bulan Ramadan. Untuk Sabtu depannya lagi libur, ya. InsyaAllah. Semoga Allah SWT berkemudahan. InsyaAllah saya berangkat umrah, ya, hari Ahad yang akan datang, selama 9 hari, dan datangnya sudah mepet Ramadan, ya, sehingga kajian Riyadhus Shalihin menggalami Sayyidul Mursalin kita lanjutkan di awal Ramadan, hari 1 insyaallah, ya, sebelum Maghrib, 4:30, ya. Kita mulai lagi insyaallah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.